Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 11 yang beranggotakan Nining Indriani, Fresa Adelia Sandi, Giza Farhana. Kita akan membahas tentang deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Yang kedua, gejala gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Dan yang ketiga, deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Pengertian gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. GPPH merupakan perilaku yang berkembang secara tidak sempurna dan timbul pada anak-anak dan orang dewasa. Perilaku yang dimaksud berupa kekurangmampuan dalam hal menaruh perhatian, pengontrolan gerak hati, serta pengendalian motor. Keadaan yang demikian menjadi masalah bagi anak-anak atau si penderita, terutama dalam hal memusatkan perhatian terhadap pelajaran, sehingga akan menimbulkan kesukaran di dalam kelas. Gejala gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, gejala GPPH terdiri atas 3 gejala utama. Yang pertama, intensivitas, yang kedua, impulsivitas, yang ketiga, hiperaktivitas atau tidak bisa diam. Yang pertama yaitu intensivitas. Intensivitas yakni tidak ada perhatian atau tidak menyimak. Penderita mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang sedang dihadapinya. Ciri-cirinya adalah gagal menyimak hal yang rinci, kesulitan bertahan pada satu aktivitas, tidak mendengarkan sewaktu diajak berbicara, sering tidak mengikuti instruksi, kesulitan mengatur jadwal tugas dan kegiatan, sering menghindar dari tugas yang memerlukan perhatian lama, sering kehilangan barang yang dibutuhkan untuk tugas, sering beralih perhatian oleh stimulus dari luar, dan yang terakhir, sering pelupa dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, impulsivitas. Impulsivitas yaitu kemampuan untuk mengontrol perilaku yang lebih mengutamakan untuk menuruti dorongan hati atau tidak sabaran. Impulsif tersebut berupa impulsif motorik dan impulsif verbal atau kognitif dengan ciri-ciri sebagai berikut. Sering memberi jawaban sebelum pertanyaan selesai, sering mengalami kesulitan menunggu giliran, sering memotong atau menyela orang lain, sembrono, melakukan tindakan berbahaya tanpa pikir panjang, sering berteriak di dalam kelas, tidak sabaran, usil, suka mengganggu siswa lain, permintaannya harus segera dipenuhi, dan yang terakhir mudah frustasi dan putus asa. Yang ketiga, hiperaktivitas. Hiperaktivitas yaitu perilaku yang mempunyai kecenderungan melakukan sesuatu aktivitas berlebihan, baik motorik maupun verbal dengan ciri-ciri sering menggerakkan kaki atau tangan dan sering menggeliat, sering meninggalkan tempat duduk di kelas, sering berlari dan memanjat, mengalami kesulitan melakukan kegiatan dengan tenang, sering bergerak seolah diatur oleh motor penggerak, sering berbicara berlebihan. Deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui secara dini pada anak adanya GPPH pada umur 36 bulan ke atas. Jadwal deteksi dini GPPH pada anak prasekolah dilakukan atas indikasi atau bila ada keluhan dari orang tua atau pengasuh anak atau ada kecurigaan tenaga kesehatan, kader kesehatan, guru PAUD. Keluhan tersebut dapat berupa salah satu atau lebih keadaan di bawah ini. Langkah-langkah melakukan GPPH dan interpretasi GPPH. Langkah yang pertama, ajukan pertanyaan dengan lambat, jelas, dan nyaring. Satu persatu perilaku yang tertulis pada GPPH kepada orang tua atau pengasuh anak.
Catat jawaban dan hasil pengamatan perilaku anak selama dilakukan pemeriksaan. Teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab. Langkah yang kedua yaitu interpretasi. Yang pertama, beri nilai pada masing-masing jawaban sesuai dengan bobot nilai berikut ini dan jumlahkan nilai masing-masing jawaban menjadi nilai total. Jika nilainya 0, jika keadaan tersebut tidak ditemukan pada anak. Jika nilainya 1, jika keadaan tersebut kadang-kadang ditemukan pada anak. Jika nilainya 2, jika keadaan tersebut sering ditemukan pada anak. Jika nilainya 3, jika keadaan tersebut selalu pada anak. Dan bila nilai total 13 atau lebih, anak kemungkinan dengan GPPH. Intervensinya, anak dengan kemungkinan GPPH perlu dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau tumbuh kembang anak. Kemudian, bila nilai total lebih dari 1 tetapi Anda ragu-ragu, jadwalkan pemeriksaan ulang 1 bulan kemudian. Ajukan pertanyaan kepada orang-orang terdekat dengan anak. Sekian yang dapat dijelaskan oleh kelompok 11. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.